Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Akila Nurul Fatia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kompetensi keguruan. Pembahasan pertama mengenai pengertian kompetensi guru. Sebelum kita masuk materi tentang kompetensi guru, alangkah lebih baik terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian kompetensi dan apa pengertian guru. Pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence, yang artinya kecakapan, kemampuan. Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni pertama sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamanahkan. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, efektif, dan perbuatan tahap-tahap pelaksanaan secara utuh. Selanjutnya, pengertian guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Guru adalah salah satu tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional dan berkualitas, maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula. Kunci yang harus dimiliki oleh setiap pengajar adalah kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat ilmu dan keterampilan mengajar guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai seorang guru, sehingga tujuan dari pendidikan dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesinya. Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru. Juga dapat disajikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Pembahasan yang kedua mengenai macam-macam kompetensi guru. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yakni kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar nasional pendidikan. Artinya, guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis, mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kompetensi kepribadian atau personal. Dalam standar pendidikan pasal 28 ayat 3 butir B yang dikemukakan nasional bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dewasa, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pembahasan yang ketiga mengenai keterkaitan kompetensi dengan guru. Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional kependidikan ditandai dengan serentetan diagnosis, rediagnosis, dan penyesuaian yang terus-menerus. Dalam hal ini, di samping kecermatan untuk menentukan langkah, guru juga harus sabar,
teliti, dan telaten, serta tanggap terhadap setiap kondisi, sehingga di akhir pekerjaannya akan membuahkan suatu hasil yang memuaskan. Perlu ditegaskan bahwa selain faktor-faktor pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan tanggap terhadap ide pembaharuan, serta wawasan yang lebih luas sesuai dengan keprofesiannya, pada diri guru sebenarnya masih memerlukan persyaratan khusus yang bersifat mental. Persyaratan khusus ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang itu merasa senang karena merasa terpanggil hati nuraninya untuk menjadi pengajar atau guru. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif dapat dicapai apabila dalam suatu kelas, sebaiknya guru tidak hanya mentransferkan ilmu saja, tetapi juga membuat siswa belajar secara aktif dan mandiri. Apabila guru hanya menyampaikan ilmu saja tanpa keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, maka tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, guru berperan dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator. Demikianlah pembahasan materi tentang kompetensi guru. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.